Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Udah makan malam? Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri hadhil lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz, ustaz ustazah, pemuka masyarakat, Pak RW, Pak RT, pengurus masjid, Pak ketua masjid, Bapak sekretaris, Bapak bendahara, seksi dakwah, seluruh yang berhadir. Yang besar, ayah-ayah kami, bunda-bunda kami, abang-abang, kakak-kakak. Yang besar tak dapat saya himbau gelar. Yang kecil tak dapat disebut nama. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah keberkahan, dicurahkan rahmat dan ampunan dalam setiap urusan. Selagi hayat di kandung badan, kita harap dan pinta kehidupan kita ini senantiasa dilimpahkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala urusan. Tidak ada satu urusan pun di muka bumi ini yang kebetulan. Walaupun daun yang jatuh dari rantingnya adalah sebuah ketetapan Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajib li kulli amril mu'minin. Sungguh ajaib setiap urusan orang beriman. Kalau dia diberi lapang, diberi senang, dia pandai bersyukur. Kalau dia diberi ujian Allah Ta'ala dengan susah dan sulit, dia pandai bersabar. Alhamdulillah sore ini, petang ini, maghrib ini, kita ditetapkan Allah di atas jalan kebaikan. Mengisi waktu-waktu kita, mengumpulkan amal untuk jalan bertemu Allah untuk hari kemudian. Ungkapan yang paling pantas adalah pujian kepadanya dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kalimat Alhamdulillah inilah kalimat penduduk surga yang paling banyak diucapkan. Di dalam surat Yunus Allah katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan ucapan alhamdulillah ini adalah satu karakter, ciri penduduk surga yang sudah ada di muka bumi. Mudah-mudahanlah kita itu insyaallah. Amin. Selanjutnya berselawat dan salam pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini dengan harapan bukan hanya sekedar penghormatan kepada Nabi, tapi kita ingin mewujudkan kecintaan, kerinduan dengan mengikuti apa yang dijadikan pelajaran baginya untuk kita menjadikan pedoman sampai ujung-ujungnya kita dapat syafaat atas izin Allah di hari kemudian. Mudah-mudahan salawat kita menjadi bagian syafaat atas izin Allah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bak orang tua-tua kita selalu membaca salawat dengan cara bersair. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjut kaji kita, masih lanjutan bulan yang lalu. Apa bulan yang lalu Pak, masih ingat? Lupa-lupa ingat. Ya, ini nih cuma anak mau dapat jurus ilmu apa?
Kita rencanakan selesai satu kitab ini ada ujian, Bu. Ujian nanti dapat ijazah. Yang dapat ijazah kita kasih gelar LCMA. Ya, Bu. Tapi yang pasnya kayaknya LCMS. Lulusan ceramah Masjid Sobirin. Nanti ditandatangani oleh ketua kita kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu kita membahas tentang amal-amal orang yang berhijrah. Ada 4 amal kan? Pertama, amal itu bergantung niat. Yang kedua, seluruh urusan kita ini amal. Tinggal dicatat amal itu 3 perkara. 1 amal yang jadi pahala, 1 amal yang sia-sia, 3 amal yang menjadi dosa. Lalu apa amal yang paling utama dari seluruh amal? Salat. Ketika orang karakter ciri orang yang hijrah itu adalah salat. Dengan salat itulah dia mampu meninggalkan maksiat. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Bagaimana cara meninggalkan apa yang Allah larang? Jalan utamanya taubat dengan mendirikan salat. Allah jamin, aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu dengan itu pula dia menjadikan bagian kehidupannya untuk membangun ukhuwah bersilaturahim. Dengan silaturahim terwujudlah persaudaraan. Kita tak akan bisa menegakkan Islam jadi aturan kalau tidak kita menghidupkan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Dan ujungnya adalah kita banyak berdoa. Seperti mana doa yang dibaca oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Kayaknya cuma ibu sendirilah yang ingat. Bang Dodi ingat juga, tapi ingat lupa. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah, malam ini kita lanjutkan bab yang berkaitan dengan niat. Disebutkan dalam kitab Tazkiyatun Nafs, ditulis oleh Imam Ibn Rajab, dan juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, bahwa syarat amal itu adalah niat, ya kan? Dalam amal itu mengandung 3 hal yang paling penting supaya amal itu menjadi bekal. Supaya amal itu sampai kepada Allah Ta'ala. Ada 3 yang harus kita tekankan yang menjadi hal ketika kita beramal. Ditanya orang, kan kemarin kita bahas, apakah mandi itu amal? Ya. Salat amal? Ya. Baca Quran amal? Ya. Zikir amal? Ya. Duduk kedai kopi? Amal. Pokoknya selagi hayat di kandung badan, semuanya amal. Lalu amal yang ada pahala, sia-sia dan dosa. Sekarang kita ingin semua amal itu jadi pahala. Kata Imam Ibn Rajab, harus terpenuhi. Harus terpenuhi 3 hal. Yang pertama, niat. Ini amal itu harus punya rukun. Rukun amal itu 3. Yang pertama adalah niat. Apa itu niat? Siapa dapat arti niat, dapat hadiah umroh. Insya Allah saya tanggal 22 berangkat. Sampai tanggal 3. Berarti pekan keduanya masih bisa hadir ke sini bulan depan. Siapa dapat apa makna niat, dapat hadiah umroh. Tapi SBK, syarat SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Apa kira-kira niat, Pak? Niat adalah, ini beda Pak dengan bahasan di Dumai kemarin. Dumai kemarin khusyuk Pak. Bab itu suluk ke Rabbaniyah. Makna kita membahas kitab Sabilus Salikin. Ini kita membahas kitab amal-amal ringan yang membersihkan hati kita, kecil tapi besar di sisi Allah Ta'ala. Baik Bu, apa niat? Dijawab tak dijawab, Bapak Ibu dapat hadiah umroh. Semuanya satu masjid hadiah umroh. Gratis, tapi ngumpulnya di Jeddah. Saya tunggu Bapak Ibu di Jeddah. Jadi Pekanbaru Jeddah berangkat sendiri, dari Jeddah ke Mekahnya gratis. Nah, itu dia SKB ya, syarat ketentuan berlaku. Iya. Berangkat ke Jeddahnya masing-masing. Dari Jeddah ke Mekah gratis. Nah, jadi kita dapat hadiah umroh gratis dengan syarat ngumpulnya di Jeddah. Saya tunggu di sana, kumpul sana yuk. Yang paling mantap lagi umroh gratis ngumpulnya di Masjidil Haram Pak. Itu lebih mantap lagi tuh. Sama indah dia kan. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini kalau balik tadi cerita umroh gratis sampai Jeddah itu,
Artinya ada diskon lah. Ongkos bedah ke Mekah itu kan sekitar 1.500.000. Itulah diskonnya itu. Baik, apa syarat pertama? Niat. Apa itu niat? Niat dalam kata jamaknya bahasa Arab kalau kita berniat selalu kita menyebut nawaitu. Ya kan Pak? Nawaitu. Dipindahkan ke bahasa Indonesia, saya berniat. Dipindahkan ke bahasa Melayu, apa Bu? Nawaitu wudu, apa artinya? Sengaja aku kan? Nah. Jadi niat itu sengaja melakukan sesuatu amal, perbuatan. Perbuatan tambah niat namanya perbuatan tak sengaja. Tak sengaja itu sama dengan lupa. Tak sengaja itu lupa. Ngapa Bapak tadi bohong Pak? Tak sengaja Pak. Itu lupa tuh. Maka niat tadi membangun kesengajaan. Berbuatnya itu sengaja. Sengaja itu apa Bapak Ibu? Apa sengaja? Apa Pak? Sengaja itu sadar. Nah, betul Pak. Dapat hadiah apa umroh? Amin. Tapi ngumpulin jeda Pak. Apa Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Sengaja itu dalam keadaan sadar. Sengaja minum, sadar. Sadar itu dalam bahasa Arabnya zikir. Bahasa kitanya nyebut konsentrasi. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, juga Imam Ibn Rajab Hambali, niat itu gunanya membangun kesadaran. Kita beramal, ngapa? Niatnya untuk apa? Sadar, sadarnya untuk apa? Dua aja kesadaran itu kan. Satu untuk dunia, satu lagi untuk akhirat. Dia sadar beramal, ingin apa? Ingin dapat kemasyhuran. Maka masyhurnya dapat. Dia sadar beramal, ingin disebut dermawan, dermawannya dapat. Tapi dia sadar beramal bahwa ini adalah untuk dia lakukan, bahwa karena perintah Allah, karena ini adalah larangan Allah, ini adalah yang dianjurkan oleh Allah, maka sadar dalam beramal itu disebut dengan niat. Dan niat yang akan sampai menjadi bekal adalah niat karena Allah. Apa niat karena Allah itu Bu? Lillah. Lillah itu zikir atau tidak? Zikir. Lillah la ilaha illallah. Maka tidakkanlah dapat kita menetapkan niat di dalam perbuatan amal, dalam perbuatan kita, dalam amal kita, kalau tidak kita awali dengan kesengajaan, dengan kesadaran itu dengan zikir. Zikir permulaan dari semua permulaan agar kita sadar adalah bismillah. Kata Nabi, kullu amrin jifa'um wa lam yubda' bismillah. Semua urusan itu tercela kalau tak dimulai dengan bismillah. Maka kalimat Allah, sertakanlah Allah dalam setiap perbuatan. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi, untuk menjadi hamba. Hamba itu tak punya aturan hidupnya. Dia tidak punya aturan sendiri. Dia hidup atas aturan yang menciptakannya, atas aturan tuannya. Sekalipun minum, karena minum ini dikasih oleh yang menciptakannya. Lalu apa kata yang tukang yang menciptakannya? Diutuslah rasul-rasul sebagai utusan untuk betul hidup. Minum pakai tangan kanan. Kalau minumnya pakai tangan kanan, niatnya karena patuh, karena dia adalah abdi, karena dia hamba. Aku minum ini karena perintahnya. Aku tak minum juga karena perintahnya. Mana perintah Allah suruh minum, Pak? Dalam surah An-Nahl kan apa kata Allah Ta'ala? Kulu wasrabu wala tusrifu. Ya bani Adam, kulu wasrabu. Hai anak Adam, makan dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Wa innallaha ma'as wa innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebih. Saya minum. Ngapa minum? Perintah Allah. Maka ketika kita berbuat niatnya, kesengajaannya, kesadarannya, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Ketika berbuat, ini perintah Allah. Ketika kita meninggalkan, ini larangan Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW sebutkan bahwa untuk memperbaiki niat itu adalah
berkaitan dengan niat itu adalah sesuatu yang mendorong dari dalam diri kita yang didasarkan oleh keimanan. Apa iman itu Pak? Percaya. Apa percayanya? Bahwa kita ini jadi hamba, ada yang kita sembah, dialah yang menciptakan kita. Abdi ada tuannya. Kalau bahasa kitanya ada ilahnya, sedang kita adalah Abdullahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi niat itu adalah kesadaran. Kesadaran itu adalah zikir. Dan induknya zikir itu adalah la ilaha illallah. Kata Nabi, afdhalul zikri la ilaha illallah. Dan kaitan iman dengan niat itu sangat kuat. Niat itu di dalam hati. Maka ada orang beramal, tapi niatnya bukan untuk Allah Ta'ala. Satu orang pun tak ada tahu Pak, kecuali dirinya sendiri. Contoh Pak, orang munafik. Orang munafik itu kan dia sholat juga Pak. Orang munafik itu pergi haji juga. Tidak tahu niat di dalam hati. Rasulullah tak tahu hati orang munafik itu. Tapi Rasulullah tahu perbuatan orang munafik. Apa ciri orang yang beramal tak dengan hatinya untuk Allah? Satu kata Nabi. Kalau dia bicara bohong. Kalau dia berjanji dia ingkar. Kalau dikasih amanah dia khianat. Nah, ini ciri. Lalu dalam amal perbuatannya apa ciri orang munafik? Kalau dia beramal yang beramalnya bukan karena kepatuhan kepada Allah. Dia beramal-amal aja, ikut-ikut aja. Apa cirinya? Solat subuh dan solat isya payah. Kan Nabi sebut, inna asqada solatan alal munafiqin, solat al-isya wa solat al-fajar. Sesungguhnya solat paling malas, paling berat bagi orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Kalaulah kalian tahu pahala solat isya dan solat subuh, yang tahu pahala itu siapa? Iman. Dia tak akan ada ditengokkan. Kalau ditengokkan tak iman lagi namanya. Bukti langsung kan. Keimanan itu buktinya diberitakan. Mau tahu nanti, itulah dia. Percaya kita dengan yang tak nampak dengan mata. Kita mempercayainya dengan apa? Keyakinan. Dengan hati. Yang wujudnya di dalamnya adalah niat. Orang munafik, solat juga. Solat subuh dan solat isya tak nampak. Kalaulah kalian tahu kata Nabi pahala solat isya dan subuh, maka kalian pasti akan datang walaupun dengan merangkak. Bapak Ibu pernah nak solat subuh ke masjid merangkak? Ada kan? Ini artinya sangat besar kalau diperhatikan. Balik kita ke niat. Maka niat itu sendiri adalah zikir. Zikir untuk apa? Bahwa yang mendorong kita berbuat. Ini saya ulangi. Zikir untuk apa? Kesadaran, sengaja melakukan itu. Kesadarannya saya kerjakan ini perintah Allah. Saya tinggalkan ini larangan Allah. Kalimatnya itulah dia. La ilaha illallah. Itulah kalimat iman yang mendasari niat. Jadi kan tidakkanlah ada amal yang akan diterima kecuali karena iman. Iman itu yang diterima. Maka orang yang membawa iman walaupun hanya satu zarrah. Imannya sebesar tebu juga kata Nabi SAW. Maka Allah akan ganti imannya itu dengan surga seluas langit dan bumi. Apalagi iman-iman kayak kita nih ya Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan iman kita bukan iman suasana. Karena dia di dalam hati iman itu tak terukur. Kata Nabi, al-imanu yazid wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Karena tak terukur. Karena dia suasana. Maka perlu kita terus perbaharui. Kata Nabi, jaddidu imanukum. Perbaharui iman kalian. Kata sahabat, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara perbaharui iman kami? Kata Rasulullah, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Berbanyak ucap la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk berzikir. Untuk apa? Membangun kesadaran. Coba Bu kita baca. Sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Di waktu pagi dan petang bertasbihlah dengan zikir itu. Oh, sahabat tanya, gimana sebanyak apa ya Rasulullah? Sebanyak-banyaknya. Seperti apa? Sampai orang sebut kamu gila dengan kalimat itu. Gila itu maksudnya bukan gila, tapi itulah yang paling suka kita. Udah gila banget dia tua gitu kan kata orang kan. Udah gandrung banget gitu. Sudah sangat menjadi hal yang paling utama.
Menggilonyo, kan ada tuh. Kalau lah jumpo dendeng jo sambal tu alam menggilo jo makan. Gitu kan. Jadi ketika dia mengingat la ilaha ucapan la ilaha illallah tu udah menggila saja kenikmatannya dalam berzikir kepada Allah. Bisa Bu, banyak-banyak. Bisa Pak? Bisa Pak? Insyaallah. 10.000 bisa? 10.000. Bu, kata dokter Aisyah Dahlan, perempuan itu ngomongnya 20.000 kata sehari. Ini kata dokter Aisyah Dahlan nih. Laki-laki itu ngomongnya paling banyak 4.000 kata sehari. Betul lah tuh. Kalau ibu kan lagi cerita sama bapak, bang, cerita apa? Bapak cuma jawab, ya, iya bang, tadi ada gitu tuh, ya, Tapi kalau bapak banyak tanggapannya, tuh ngapa kayak gitu? Ah, tuh bercokak sudah tuh, ya kan? Nah, apa artinya? Kata para ulama, kalau perempuan itu banyak ngomongnya, kalau diubahnya ke potensi banyak ngomong itu dengan zikir, tentu pahala perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki. Kalau laki-laki dia ubahnya potensi diam ucapannya itu banyak untuk ucap yang baik, masih kalah juga dengan perempuan. Makanya dalam hadis Nabi kan perempuan soleha itu dulu masuk surga 500 tahun daripada laki-laki. Karena banyak segi amal-amal kebaikan yang dia bisa lakukan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita ke zikir tadi. Apa zikir yang paling afdal? La ilaha illallah. Maka kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Nabi, afdhul zikri la ilaha illallah. Dalam Al-Qur'an dalam surah Muhammad Allah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekolahlah kamu kata Allah. Berilmulah kamu sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Pak, Bu, kita bacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tuh menyadarkan diri kita sebenarnya bukan hanya sekedar bilang tak ada Tuhan selain Allah, tak ada Tuhan selain Allah. Bukan itu, Pak. Hakikatnya sebenarnya, hakikat sebenar ucapan la ilaha illallah itu tak ada yang kupatuhi selain Allah. Ku kerjakan ini karena Allah, ku tinggalkan ini karena Allah. Pokoknya aku hidup ini patuh sama Allah. Apa yang Allah perintahkan ku kerjakan, apa yang Allah larang ku tinggalkan. La ilaha illallah, aku patuh sama Allah aja, aku patuh sama Allah aja, aku patuh sama Allah aja. Itu tuh lah mana itu, Pak. Kalau payah kita bilang bahasa Arab la ilaha illallah, bahasa Indonesia aja lah. Tak ada yang kupatuhi selain Allah. Tak ada yang aku patuhi, aku turut perintahnya kecuali selain Allah. Tak ada yang kutinggalkan larangan kecuali hanya karena Allah. La ilaha illallah. Dia bilang la ilaha illallah. Tak ada yang menyelesaikan masalahku kecuali Allah. Pas dapat masalah datang pergi ke dukun. Nah, ini tidak cocok. Makanya syarat amal pertama itu adalah niat. Apa niat kita, Bu? Kita kerjakan sesuatu, kita tinggalkan sesuatu karena patuh kepada Allah. Itulah dasar la ilaha illallah. Itulah iman. Karena patuh sama Allah, hadiahnya surga seluas langit dan bumi. Orang munafik, dia ngerjakan bukan karena iman. Dia ngerjakan karena segan, karena ini, karena itu. Contoh, dalam hadis Nabi SAW. Ketika minum zam-zam, orang melaksanakan tawaf. Selesai tawaf, kemudian minum zam-zam. Apa kata Nabi? Fariqu bainal mu'min wal munafikun. Pembeda antara orang-orang mukmin dengan orang munafik ketika minum zam-zam. Orang beriman minum air zam-zam itu sampai kenyang. Sampai sedangkan orang munafik minumnya hanya sekedar aja. Dari minum zam-zam aja nampak, Pak. Nah, itu hadis Nabi, Pak. Sahih hadisnya dalam kitab Fadilul Haji wal Umrah. Jadi kalau kita dampak, kenapa mereka tawaf juga, minum juga, tapi sekedar. Orang beriman minum sampai kenyang. Dan ketika membaca doa sesuailah apa yang menjadi niatnya, itulah menjadi apa siapa yang berniat membaca air zam-zam, apa yang menjadi niatnya Allah akan kabulkan sesuai dengan niat dia berminum. Wah, itu satu contoh. Tadi orang munafik tuh sholat subuhnya dengan sholat isyaknya payah ditengok. Berarti kita dah lepas dia, Pak. Kalau minum zam-zam kemarin Munodi sampai kenyang kan, sampai tumpah-tumpahkan kepala kan, membedakan ya. Nah, apa tuh niat? Kita mengerjakan sesuatu sadar dalam patuh kepada Allah. Yang kedua, syarat yang kedua niat itu namanya iradah. Yang pertama niat, syarat beramal itu yang pertama niat, yang kedua iradat. Apa tuh iradat, Pak?
Iradat itu bahasa Arab diambil dari kata urid. Iradah artinya keinginan. Bapak Ibu, niat kita karena Allah. Maka tidak akanlah dapat niat itu kecuali banyak berzikir. Maka macam-macam zikir diwacakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Saya jelaskan lagi balik ke niat. Karena zikirnya itu yang utama. Kata Nabi, siapa yang membaca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin mi'ata marrah 100 kali aja sehari. Allah akan kasih 3 hal untuk dia. 1, dia akan dijauhkan dari kepakiran. Yang kedua, kalau dia wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, dia dibangkitkan ke padang mahsyar, di padang mahsyar yang Allah ridho kepadanya untuk dimasukkan ke dalam jannah. Mi'ata marrah, Pak. 100 kali sehari. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Nah, coba dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ibu, bapak, 1, 2, 3. La ilaha illallah langsung Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kata Nabi, siapa yang membaca ini mi'ata marrah, maka dijauhkan dari kefakiran. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan padang mahsyar, yadkhulul jannah insyaallah. Mi'ata marrah. 100 kali bisa, Bu? Bisa, Bang Haji? Bisa insyaallah? Insyaallah. 100 kali cuma. 100 kali, kan tak banyak. Dari rumah, dari sini ke rumah tu naik sepeda motor bisa 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Tak ada Tuhan selain Allah yang kupatuhi. Dialah raja dari segala raja. Hak al-malikul haqqul mubin. Hak yang sebenar, hak nyata dia, Pak. Allah itu nyata dari segala yang nyata. Kita ini pura-pura nyata, namanya fana. Ya, Pak. Fana aja itu. Dunia ini sementara, sedangkan Allah selama-lamanya. Dia adalah kekal. Baik. Yang kedua, di dalam kalam zikir yang lain, bahwa untuk membetulkan niat ini terletak pada hati. Betul, Pak? Hati itu tak boleh ada campur yang lain. Karena kata ulama, di antaranya penjelasan Habib Umar rahimahumullah, bahwa hatinya orang beriman, ada yang menyebut ini kalam hikmah para sahabat. Hatinya orang beriman itu hanya satu, hanya untuk Allah. Itulah dia la ilaha illallah. Sedangkan hatinya orang munafik, orang kafir bercabang-cabang. Maka di antara zikir menetapkan hati itu, dia paham, dia serahkan semua urusan hidup ini Allah yang atur. Yang penting dia buat aja. Kenapa buat? Perintah Allah. Kenapa tinggalkan? Larangan Allah. Bagiku cukup Allah semuanya, urusan-urusan ini. Yang penting aku kerjakan aja. Kenapa kerjakan? Perintah Allah. Kenapa tinggalkan? Larangan Allah. Di hatiku tidak ada apa-apa kecuali Allah. Aku menumpang tuah pada cahaya Nabi Muhammad karena dia berselawat. Karena Allah berselawat kepadanya. Dan semua yang kukerjakan ini hanya untuk Allah. La ilaha illallah. Ini dalam zikirnya ada 4 kalimat nih. Mungkin ibu bapak sudah pernah dengar kan? Sudah sering amalkan ini. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Pak, kita kan amalan ringan tapi pahalanya besar kan? Menyampaikan hati kita ini tertambat kepada Allah. Artinya
Cukuplah bagiku Allah yang ngatur hidup. Kerana dia maha agung, maha memiliki segalanya. Dialah hatiku tak ada apa-apa. Maaf, tak ada apa-apa di hatiku kecuali Allah saja. Aku menumpang pada cahayanya Nabi Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. Kerana kemuliaan yang bisa menyampaikan terhubungnya kita kepada Allah melalui Nabi Muhammad. Cahaya Allah di muka bumi itu Nabi Muhammad. Kalau ibaratnya antena RRI untuk menangkap siaran RRI itu adalah antena frekuensinya 95,1 FM. Nabi Muhammad tu antena untuk kita sampai pada Allah, Pak. Untuk menangkap siaran tu. Kalau tak lihat Nabi Muhammad takkan bisa. Itulah dia tafsir surah Ali Imran ayat 31. Lalu apa kata kita bilang? Bahawa semua yang kulakukan ini hanya untuk Allah. Ini zikirnya, Pak. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. 1, 2, 3. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kita ulang sampai 5 kali. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. 1, 2, 3. Ayo Pak. Ini amal-amal ini ringan berat dalam timbangan. Ini untuk membetulkan niat. Kalau gitu mana yang pendeknya la ilaha illallah. Tapi ungkapan-ungkapan ini untuk kita, Pak. Untuk kita bersandar pada Allah. Beda dengan kalimat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini semua pujian-pujian untuk Allah. Ku sembah Allah. Tapi ketika kita menyebut hasbi rabbi, bagi aku cukuplah Allah. Ini penyerahan, tawakal. Ya kan? Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada apa-apa dalam hati aku ni, cuma ada Allah aja. Semuanya Allah, 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 Allah. Nur Muhammad sallallahu. Ini cahaya Allah Nabi Muhammad. Tu aku tumpang lewat sama dia ni supaya aku sampai pada Allah. Dan yang kulakukan semuanya la ilaha illallah. Coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Hasbi Rabbi. Lanjutkan. Ayo sampai situ. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalau di pesantren kami, Bu, di Temboro, di tempat Bang Saleh ni, setelah azan menjelang iqamat, menunggu orang datang itu atau subuh tarhimnya tu, setelah tarhim tu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Nanti di antara itu selingnya waktu asar atau waktu subuh baru hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hafal dah? 1, 2, 3. Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Udah hafal dah. Baca aja lah nanti. Nanti saya share dengan Bang Haji Lodi, dengan Buya Qawiyun Aziz LCMA. Ya kan? Buya Qawiyun Aziz pula. Buya Qawiyun ya. Iya. Nanti sama Pak Ketua kan, Pak Haji Ardison saya share. Bahkan ini zikir-zikir awam sebenarnya.
Untuk menghadirkan hati untuk Allah, kepatuhan. Lalu yang kedua baru iradat. Apa itu iradat? Keinginan. Saya tanya ibu lah. Ibu solat ngapa? Patuh kepada Allah. Ya kan? Ngapa solat? Patuh kepada Allah. Ngapa berhenti bohong? Karena Allah larang. Dari perbuatan kita niat karena Allah tuh keinginan kita untuk apa? Kan ada keinginan, Pak. Bang Ade. Apa keinginan kita, Pak? Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita umroh, kita sedekah, kita berbuat baik, kita tinggalkan maksiat. Kita ingin ngapa? Apa, Pak? Itu dia. Bahasa kitanya apa tuh, Pak? Ridho Allah itu apa tuh, Pak? Yang kita inginkan tuh sukanya Allah. Ngapa Bapak kerjakan ini? Ini perintah Allah. Untuk apa Bapak ngerjakan ini? Karena aku ingin Allah suka. Maka yang kita cari, yang kita buat la ilaha illallah, yang kita cari ridho Allah. Jadi dua itu, yang satu niat, yang satu iradat. Kalau orang munafik, iradatnya beda, Pak. Dia jadikan amal untuk Allah ini jadi senjata untuk mengharapkan dunia. Banyak kan, Pak? Tiba-tiba ada datang aja dia sedekah, Pak. Ramai sedekah. Rajin ke masjid. Rupa ada pemilihan setelah itu. Bukan di sini, Pak, di negeri Konoha. Ya kan? Ya, Pak. Bukan pemilihan RT, Pak, pemilihan presiden saja kan. Nanti tiba rajin aja ibadah. Contoh ginilah. Ada seorang pemuda. Pemuda ini ganteng. Ibadahnya biasa-biasanya. Datanglah seorang Pak Haji. Pak Haji ini orang kaya. Hai pemuda, sini loh. Ini tamsilan misal. Aku suka sama kau. Dengan syarat kau sholat. Kau kerjakan baik-baik, sholat jangan tinggal, baca Quran yang betul. Ini perusahaan ku kasih kau angkat jadi menantu. Siap, Pak, katanya. Ini perbuatannya bukan karena Allah, ini karena ingin jadi menantu Pak Haji. Iya. Dia buat baik, Pak, tapi ada udang di balik bakwan. Udang balik batu udah tak ada, Pak, karena batu udah habis kena tambang peti kampung kami, Pak. Habis dah pertambangan emas tanpa izin, ilegal ya kan. Rusak dah perairan bikinnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi iradah kita, keinginan kita apa tadi? Bapak bilang ridho Allah, betul. Ridho Allah tuh sukanya Allah. Ngapa Bapak buat ini? Aku hanya harap sukanya Allah. Kalau sudah sukanya Allah yang kita cari, semua akan Allah kasih. Tapi kalau kita cari hanya keinginan dunia, apa itu dunia? Yang menjauhkan kita dari Allah, pangkat, harta, jabatan, itu bukan dunia, Pak. Pangkat, harta, jabatan itu ujian. Yang dunia itu kalau dia jauh dari Allah. Yang paling parah itu, Pak, miskin, menderita, susah, makan tak cukup, jauh pula dari Allah. Itu 2 kali melaratnya, Pak. Di dunia menderita, di akhirat sengsara selama-lamanya. Ini manusia paling rugi dan paling dahsyat kata Nabi. Orang yang ruginya berlipat-lipat. Udahlah dunia menderita, akhirat sengsara. Apa? Hidup dalam kemiskinan, tak kenal dengan Allah, tak tahu halal dan haram. Hidupnya tak tahu dia tujuan orientasi hidupnya untuk patuh sama Allah tak ngerti. Keinginannya hanya makan dan minum. Makan minum tuh hewan aja tuh. Hewan tuh 3 coba. 1 makan, 2 tidur, 3 kawin. Jadi kalau manusia kerjanya 3 ini aja, makan, tidur, kawin. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, binatang. Bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Allah sebut kal-kalab, kal-khinzir, kal-kirid, kal-kerd. Apa itu? Babi, anjing, monyet kata Allah. Itu dia. Bukan kita, Pak. Yang tadi tuh. Yang dia beramal, tak tahu tujuan itu apa-apa. Jadi untuk apa Bapak Ibu? Keinginan iradah kita, Pak? Ridho Allah. Kerjakan ini, Allah suka. Tinggalkan ini, sukanya Allah. Bagaimana untuk dapatkan sukanya Allah? Kerjakan aja. Kerjakan secara istiqomah. Jangan pernah berubah. Karena istiqomah itulah mendatangkan nikmat. Walaupun dalam keadaan menderita, Pak. Orang bilang senang itu adalah kesenangan, tak? Dunia ini tempat Nabi Ibrahim dibakar. Dunia ini tempat Nabi Yusuf di penjara. Dunia ini tempat Nabi Yunus kena lempar ke laut. Dunia ini tempat Nabi Muhammad dicaci maki dan dihina.
Tapi di dunia ini pula tempat Nabi Sulaiman menikmati semua anugerah Allah Ta'ala. Tapi dia sadar. Dia katakan, Hazam min fadli Rabbi liyabluwani. Ini dari Tuhanku, dia nguji aku. Jadi dunia ini, kalau senang pandai bersyukur, kalau susah pandai bersabar. Karena jalan para Nabi itulah jalan kenikmatan. Nampaknya susah, tapi di balik itu kena bergantung kepada Allah. Dia cari inginnya Allah, senangnya Allah. Maka Allah ganti kesenangan itu bukan apa yang dilihat orang, tapi apa yang dirasakan di dalam hati. Kayak Nabi diusir dari Taif. Nabi dilempar, dicaci, dimaki. Dalam hadis diriwayatkan Anas bin Malik, kata beliau, Nabi SAW pergi bersamaku. 11 hari kami di Taif. Tidak satu rumah pun yang kami naiki, yang kami ketuk pintunya, kecuali menghina, mencaci, memaki, dan melempari. Sampai Nabi diusir. Ketika Nabi diusir, dilempar, mau dibunuh, Nabi masuk ke kebun kurma, Nabi sandarkan, apa kata Nabi? Ya Allah, kukadukan kelemahanku kepadamu, karena engkau maha kuat. Kalau aku pergi dari daerah ini, dari tempat ini, kemudian aku ketemu lagi yang dilakukan orang seperti ini, jangan biarkan aku dalam kekuasaan mereka, ya Allah. Aku bergantung kepadamu. Kalau aku ketemu lagi seperti ini juga melakukan orang sama aku, terserahlah ya Allah. Yang penting kau jangan tinggalkan aku. Dia sudah dapat kenikmatan dengan Allah. Kenapa? Sukanya Allah itu yang dia cari. La ilaha illallah wa mardotillah. Itulah disebut radiyallahu anhum wa radu'an. Itulah cuman Pak paling tinggi. Apa yang dicari? Radiyallah, ridho Allah. Yang terakhir, satu niat, yang kedua iradat, yang ketiga i'tiqad. Apa itu i'tiqad, Pak? Bu, i'tiqad. Siapa dapat hadiah? Tur ke Malaysia tanggal 24 Oktober. Malaysia, Thailand, tur religi ke Sirah Nabawiyah Selangor, ke Nasrul Quran di Putrajaya, ke Seremban ziarah makamnya Syekh Tuanku Tambusai, langsung ke Islamic Center Songla buat kajian di pantai. Sorenya pergi ke Samila Beach, malamnya nginap di Hatnyai di Hotel Madinah. Sekalian makan durian yang beratnya 5 kilo, harganya cuma 100 baht. 200 baht paling mahal. 200 baht itu 80 ribu, Pak. Besar duriannya sebesar ini ya. Tempat kita makan durian sebesar ini berapa banyak bayar Pak. Makan udang goreng galah sebesar-besar ini, ya, 5 ekor hanya 100 baht. 150 baht. Sekitar 60 ribu. Tempat kita, 1 ekornya 200 ribu, Pak. Ayo Bu, pergi ke Thailand kita. Apa itu i'tiqad? Dapat hadiah. Pergi Thailand. Ongkosnya 5.100.000. Siapa dapat hadiah ini, insya Allah ongkos gratis. Apa itu i'tiqad? Apa? Usaha. I'tiqad mendekatkan diri. Salah. Apa? Keinginan itu iradat. Niat itu daya dorong. Ya kan? Kepatuhan. Ngapa buat kerja ini? Karena aku patuh sama Allah. Iradahnya apa? Keinginan. Inginnya apa? Karena aku ingin sukanya Allah. Sekarang i'tiqad. Kan kita selalu, apalah i'tiqad ini? Habis. Jawaban dikunci. Tak jadi dapat hadiah Thailand. I'tiqad itu maksud beramal. Kawaid. Syarat utama amal kita ini. Untuk apa? Bapak Ibu beramal mau apa? Kan tadi satu, patuh kepada Allah. Dua, karena sukanya Allah. Sukanya Allah tuh harapan i'tiqad, maksud akhirnya untuk apa? Untuk apa, Pak? Hah? Ridho Allah, ya kita cari ridho Allah Ta'ala. Kita mau dapat ridho Allah tuh untuk apa? Kita ingin ridho Allah, mau dapat apa? Dapat surga. Kalau Allah tak siapkan surga gimana? Tak tahu. Pak. Keinginan kita tuh bawa bekal. Yang kita mau tuh hasanah kan. Hasanah tuh kebaikan. Itu bekal, Pak. Ada orang beramal tak jadi bekal. Habis sia-sia kan. Amal bagi 3. Pahala, sia-sia, dosa. Yang kita mau kan pahala. Untuk apa pahala tuh? Pahala tuh kan sukanya Allah. Untuk apa? Untuk bekal bawa pulang kampung. Kita beramal ini kan cari bekal, Pak. Semua habis. Yang kekal apa? Amal. Jadi i'tiqad kita untuk mengumpulkan bekal. Bekal itu bahasa Arabnya hasanah. Hasanah itu kebaikan. Dapat susah dapat hasanah juga. Dapat senang hasanah juga.
Pahala bahasa kita ya. Pahala itu sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110 itu, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Bapak Ibu, kita ni kalau mau ketemu sama Allah, beramal soleh lah. Tapi tak semua amal soleh diterima. Yang diterima itu amal soleh yang hanya untuk Dia. Maka niat kita patuh pada Allah, keinginan kita adalah suka dan senangnya Allah, yang harapan besar maksud kita agar kita bertemu dengan Allah, menyatu, berkumpul awak. Ini misalnya, Bang Dodi sama Kak Ajah terpisah tempat. Hari-hari dia video call. Assalamualaikum Dek, Bang Dodi di Amerika, kakak di sini. Assalamualaikum Dek, Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat, abang udah makan? Udah, kejap lagi. Cerita, macam mana anak-anak? Anak-anak sehat. Aduh, rindu kali ya lawak sama abang. Santai lah dulu, nanti ada masanya jumpa. Bang Dodi di HP itu Pak. Pertanyaan saya, HP yang ngomong tadi Bang Dodi atau tidak? Yang dalam HP ini. Yang dalam HP ini. Di dalam HP ini Bang Dodi, carilah. Ada Bang Dodi dalam HP. HP ini alat aja. Yang ngomong suara Bang Dodi. Tapi HP itu bukan Bang Dodi. Yang dalam HP pun bukan Bang Dodi. Ini alat aja. Bang Dodinya di mana? Tuh di Amerika sana. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, kayak gitulah kita sholat. Kita sholat tuh sedang ngomong sama Allah. Allah tak di sini secara zahirnya, secara zat. Tapi secara sifatnya, Bang Dodi kan sifatnya bisa ngomong. Dah ngomong Bang Dodi sama kita. Secara perbuatannya kedengaran suara Bang Dodi. Maka sifat dan perbuatan Allah ada di muka bumi. Zat Allah, nanti kalau kita mau ketemu. Ini menggambarkan keberadaan sifat dan zat. Kenapa? Di mana? Zat Allah, zat kita, Bang Dodi dan istrinya sama-sama manusia. Tapi dia kan terpisah tempat. Kalau mau ketemu, abang balik atau kakak balik. Tapi karena hidupnya Allah yang punya, maka tunggu aja lah. Tiap hari video call. Ya Allah, datang sholat zuhur, video call. Datang sholat isya, video call. Kapanlah jumpanya? Itulah hakikat sebenarnya kita beramal. Kapanlah jumpanya? Kapan jumpa ibu? Masuk surga kan? Mati ya kan itu. Jadi sebenarnya kita beramal ini mempersiapkan jalan menuju mati. Karena kita di alam berbeda. Ini namanya alam fana. Allah tak berada di alam fana. Sifat Allah menciptakan alam fana. Perbuatan Allah menciptakan alam fana. Allah berada di alam baqo. Kita akan hidup. Kita ini berada di dalam tubuh yang fana. Tapi hakikatnya kita sendiri adalah baqo. Tu yang telepon-teleponan. Kalau mau ketemu, cepatlah selesaikan. Tapi selesai itu punya dia. Tunggu aja lah, nanti ada waktunya Dek. Nanti abang panggil, abang belikan tiketnya. Tanggal berangkatnya tanggal sekian. Kata suami. Allah kan gitu juga. Sudah kutentukan tanggal kamu pulang. Tempat kamu pulang. Sekarang siapkan aja lah. Siap belum? Sudah siap atau belum? Tapi udah video call tiap waktu ini, kejap lagi video call lah kita lagi kan. Hendak video call lah, kita tak nampak. Tapi secara zahir, secara batin nampak. Allahu Akbar. Apa kata kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah, hanya kepada engkau lah kami minta tolong. Tolonglah kami ini jadi yang lurus ya Allah, dapat nikmat hidup. Bukan jalan sesat, bukan jalan kau murkai. Kami nak jumpa engkau ya Allah. Dah ngomong kita. Kata dia, sabar ya, sabar ya, sabar ya, gitu kan. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Sabar ajalah dengan ketentuan Allah, itu pasti sampai. Sekarang buat ajalah baik. Maka 3 kan? 1 niat, 2 iradat, 3 i'tiqad. Niatnya patuh pada Allah, keinginannya sukanya Allah yang dicari, i'tiqadnya ingin bertemu dengan Allah. Bertemu dengan ibadah itu adalah ibadatul hasanah. Jadi niat, i'tiqad dan niat, iradat dan i'tiqad. Niatnya la ilaha illallah, iradahnya mardotillah, dan i'tiqadnya adalah ibadah. Aku ni hamba. Karena ini adalah perintahnya. Ingin liqa Rabbi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk itu kita ini kan 3 amal. 1 pahala jadi bekal. 1 sia-sia rugi. 1 lagi dosa jadi laknat. Maka Nabi Pak yang sudah jelas baik, tetap berdoa minta baik. Itulah doa yang kemarin juga lagi. Allahumma ahsin
akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Yuk sama-sama baca. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Payah ngapal ya Pak? Kalau tak laki kan gitu. Berarti 3 ya. 3. 1 zikir, yang kedua dua zikir, yang 1 doa. Bulan depan kita ujian boleh? Insyaallah. Bulan depan kita ndak kompre kuis ya, kuis. Demikian Bapak Ibu yang mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih segala perhatian. Ini amal-amal ringan tapi berat dalam timbangan. Niat patuh pada Allah, keinginan cari suka Allah, kita cuma mengumpulkan bekal ya Pak. Bapak Ibu tak bisa bawa emas 10 kilo. Yang kita bawa semua amal dalam kenangan kita. Maka kata Jibril AS, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih. Beramallah sekehendak hatimu, tapi ingat kamu akan dimintakan tanggung jawab. Yang baik akan dapat pahala, reward. Yang salah silap akan dapat keadilan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.